Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus tahun 2020, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah mengangkat segala macam wabah di negeri ini dan menjadikan negara Indonesia semakin lebih maju ke depannya. Amin. Pada tema podcast kali ini adalah orang pendek dan pekerjaan. Kalau kita lihat di Indonesia ini, pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat pesat. Kemudian tinggi badannya pun sangat beragam gitu kan. Bahkan terkenal orang Indonesia itu memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi gitu. Seperti saya yang hanya 155 cm. Dan banyak juga mungkin rekan-rekan yang seukuran tinggi badan seperti saya, bahkan di bawahnya. Kalau kita lihat dewasa ini ataupun dari sejak zaman dahulu, batas tinggi badan menjadi acuan terhadap seleksi alam penerimaan lowongan kerja, baik dalam bidang angkatan bersenjata, kepolisian, aviasi ataupun penerbangan, di perusahaan-perusahaan perbankan, bahkan untuk perkebunan, asisten perkebunan atau supervisor perkebunan pun dibutuhkan tinggi badan. Sementara untuk pekerjanya atau di level dasar, tinggi badan terkadang tidak terlalu penting seperti level buruh gitu. Sementara kalau kita lihat lebih jauh lagi di perkebunan kelapa sawit, seharusnya yang memiliki tinggi badan yang perlu tinggi badan lebih adalah tingkat buruh, sebab dia harus berbadan tinggi untuk bisa menegakkan galah pisau egrek itu untuk bisa memanen kelapa sawit. Tetapi terkadang kita lihat ada pekerjanya yang bertubuh pendek sedangkan atasannya bertumbuh tinggi gitu. Dari sisi psikologis ini mungkin kalau kita lihat berguna ya. Sebab biasanya orang pendek itu takut terhadap orang tinggi gitu. Jadi dia akan patuh terhadap atasannya. Mungkin itu alasannya. Ataukah ini juga cerminan seperti pada masa penjajahan dahulu? Mengingat orang-orang Belanda bertubuh besar dan tinggi, sedangkan masyarakat Indonesia bertubuh kecil dan pendek, dipaksa untuk menjadi kerja rodi atau kerja paksa. Mungkin ini sisa-sisa peninggalan Belanda yang dipakai hingga zaman sekarang itu. Kalau kita lihat dari segi psikologis tadi, memang untuk jalannya produksi kelapa sawit ada juga gunanya para supervisor ataupun asisten itu memiliki tinggi badan yang lebih gitu, untuk menjaga wibawanya dan agar perkataannya dapat didengarkan gitu. Jadi dia tidak segan-segan ataupun para pekerjanya itu mau mendengarkan dia gitu. Coba kalau para pekerjaan lebih tinggi besar sementara supervisornya kecil, mungkin bisa saja tidak didengarkan. Apalagi para pekerja itu misalnya sudah capek kan, tiba-tiba datang supervisornya menyuruh dengan suruhan yang keras gitu, mungkin bisa melayang kampak ke kepala supervisor itu akibat kelelahan. Tetapi kalau dilihat
jika seorang supervisor memiliki tinggi badan yang besar, mungkin beda ceritanya gitu. Seseorang itu akan lebih patuh kepada atasannya. Kemudian di dunia aviasi atau penerbangan, kalau kita lihat, sebelumnya saya sangat tidak paham kenapa kok yang bekerja di dunia aviasi seperti pramugari ataupun pramugara itu mesti bertumbuh tinggi gitu. Ternyata ada satu alasan penting, sebab tugas pramugari itu sebenarnya berat, mulai dari melakukan demo, alat peraga keselamatan penerbangan, mulai dari mengantarkan makanan kepada penumpang. Dan yang satu hal yang paling penting di dalam dunia aviasi atau penerbangan, yakni menaikkan bagasi penumpang, tas penumpang ke bagasi atas. Dan itu perlu jangkauan tangan yang tinggi. Dan kenapa atap pesawat dibuat tinggi? Ya, lantaran itu menjadi titik acuan gitu, agar orang yang tinggi tidak perlu menunduk melewat lorong-lorong pesawat, sehingga acuan tinggi badan penumpang tertinggi itu menjadi acuan juga bagi penerimaan pramugari ataupun pramugara di pesawat terbang. Kita lihat ada waktu 15 menit atau 20 menit pramugari itu menaikkan barang yang sangat besar dan sangat banyak ke atas bagasi penumpang. Pekerjaan ini juga membutuhkan tenaga gitu loh. Jadi selain tinggi badan juga butuh tenaga gitu. Jadi wajarlah kalau tinggi badan ini sangat diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian di angkatan bersenjata ataupun di kepolisian, tinggi badan memang sangat perlu. Yang pertama untuk dari sisi psikologis, menjaga wibawa dan derajatnya, serta orang yang berbadan besar jika dilatih dengan benar, mungkin dia lebih unggul jika misalnya terjadi situasi genting, misalnya perkelahian yang tak terelakkan, maka dia dapat melakukan bela diri. Dengan keunggulan postur badan, dia akan unggul gitu. Begitu juga dengan tentara dan angkatan bersenjata yang lainnya. Ini masih masuk di akal. Kemudian kita beralih ke dunia pendidikan. Ini menjadi salah satu yang paling fair ya. Tidak ada batasan tinggi badan. Siapa yang memiliki tamatan yang sesuai dengan jurusannya dan memiliki sertifikasi dan telah bersertifikat pengajar, maka dia layak untuk mengajar gitu dan mendapatkan gaji yang tinggi. Apalagi dalam penerimaan PNS tidak ada dicantumkan untuk tinggi badan gitu. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting gitu ya. Sangat penting karena memang tidak ada urusannya memang tinggi badan terhadap dunia pendidikan gitu. Karena walaupun anak SMA itu tinggi, gurunya kecil, tetapi kan dia telah melewati beberapa fase pendidikan, mulai dari TK sampai SD, SMP, SMA gitu. Dia untuk dididik untuk menghormati orang yang lebih tua, menghormati gurunya gitu. Jadi dia tidak akan memandang tinggi badan gurunya gitu, walaupun seberapa tinggi dia. Tetapi kalau rangkaian proses kegiatan pendidikan moral ini tidak ditanamkan, bisa jadi mungkin seperti yang terjadi pada saat ini. Banyak anak murid yang bertindak kasar kepada guru ataupun berani memukul guru gitu. Bahkan guru dihina-hina gitu. Banyak alasannya mungkin. Mungkin karena punya kekayaan atau orang tuanya berpengaruh. Kita tidak tahu itu.
Jadi di sini yang salahnya itu sebenarnya bukan tinggi badan gurunya, tetapi rangkaian proses pendidikan yang dilalui siswa. Dan terutama yang tidak kalah penting adalah bagaimana didikan orang tuanya di rumah gitu. Karena tidak cukup untuk mendidik seorang guru, seorang murid dengan jumlah waktu 7 jam di sekolah pertemuan tatap muka dengan guru yang berbeda gitu. Sisa jamnya kan dia lebih banyak di rumah. Jadi pengaruh orang tua lebih besar di sana. Mendidik moral setidak-tidaknya. Seandainya pun orang tua tidak mampu mendidik anak murid secara akademis, tetapi orang tua berkewajiban untuk mendidik moral para siswa. Bagaimana dia bersikap di sekolah ataupun di rumah, bagaimana dia bisa membedakan antara tutur sapa dengan kawan dan temannya, serta tutur sapa terhadap gurunya ataupun kakak kelasnya. Itu harus beda gitu. Jika rangkaian kerjasama antara guru dan murid tercapai, maka tinggi badan seorang guru tidak lagi menentukan tingkat kehormatan siswa kepada muridnya. Tingkat kehormatan siswa terhadap gurunya gitu. Jadi mereka akan tetap hormat gitu. Jika rangkaian proses itu terlewatkan, ya mungkin bisa jadi guru-guru SMA itu harus diterapkan tinggi badan yang besar gitu. Soalnya kan untuk mengatasi hal-hal yang demikian gitu kan, bisa jadi guru SMA harus bersertifikat bela diri gitu kan, tinggi badan minimal 165 gitu ya, untuk mengimbangi tadi kan. Tapi ini kan lembaga pendidikan, bukan lembaga pertahanan dan keamanan gitu. Tapi saya rasa sampai saat ini tidak ada batas tinggi badan di bidang keguruan, dan ini alhamdulillah sekali ya. Jadi tidak ada diskriminasi, orang yang kecil dan pintar dia juga bisa menjadi guru dan menjadi PNS di negeri ini gitu. Alhamdulillah. Cuman pada bidang-bidang lainnya kadang yang membuat frustasi, misalnya di bidang supervisor, di bidang pabrik dan yang lainnya gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mahasiswa tamatan dari perguruan tinggi itu banyak, setiap tahunnya tamat. Cuman kan tidak semua orang yang bertinggi badan gitu. Jadi tidak semua juga yang lulus gitu. Istilahnya mereka bukan malas mencoba, mereka udah ratusan membuat lamaran pekerjaan, tapi ratusan kali juga ditolak gara-gara tinggi badan itu kan. Misalnya lah dia pada tes pertama, tes akademik dia lulus, ataupun tes bidang dia lulus, tiba-tiba pada tes fisik ataupun tes kesehatan diukur tinggi badannya, dia tidak lulus gitu kan. Jadi ini semacam fenomena yang menakutkan di dalam dunia pekerjaan gitu kan. Jika tinggi badan ini tetap menjadi patokan gitu. Kalau untuk yang bidang yang saya bilang tadi itu mungkin masih wajar diterima. Oleh akal, tinggi badan itu diperlukan gitu loh. Bahkan kalau kita lihat, banyak orang yang ingin berolahraga, tetapi olahraga ini juga menentukan jenis olahraga apa yang cocok untuk tinggi badannya gitu. Misalnya kalau kita lihat orang yang suka bersepeda itu rata-rata badannya tinggi gitu. Apakah dia lantaran dia rajin bersepeda dia jadi tinggi, ataukah dia memang postur badannya tinggi jadi cocok untuk bersepeda? Apalagi kalau kita lihat sepeda balap ya, atau road bike gitu, kita lihat banyak peloton itu, misalnya kan satu grup sepeda balap hobiis, misalnya sekedar hobi gitu, orangnya berbadan tinggi semua gitu kan. Jadi kalau kita lihat minder, apalagi di rumah makan itu, di warung itu makan, badannya tinggi semua gitu.
Jadi dan sepeda road bike itu pun dirancang untuk orang-orang tinggi. Kita lihat itu. Memang sih bisa di custom, cuman kebanyakan untuk ukuran 150 cm ke bawah itu tidak akan bisa menaiki road bike, saya rasa. Kecuali memang di custom gitu. Kalaupun bisa itu dipaksakan, misalnya menjinjit ataupun posisi sadel diturunkan gitu. Jadi lagi-lagi tinggi badan terkendala dalam kehidupan gitu loh. Seseorang itu sebenarnya tidak memilih untuk pendek itu, atau tidak bisa memilih untuk pendek atau jadi tinggi gitu. Seperti saya dari kecil suka berlari-larian ke sana kemari, lari. Karena kata orang kan berlari bisa meninggikan badan kan. Tapi faktanya kan tidak. Sementara adik saya malas lari. Dia cenderung biasa-biasa saja, tapi lebih tinggi badannya. Sampai menyentuh 173 cm kan. Udah tergolong tinggi tuh. Jadi faktor genetik mungkin ada juga ya, menentukan tinggi badan itu. Jadi kesimpulannya, hendaknya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-75, ya semoga membuka pola pikir ya di tingkat perusahaan ataupun bidang pekerjaan lainnya gitu. Mereka perlu fisik yang bagus atau otak yang bagus gitu, pemikiran yang bagus gitu kan. Mereka harus pilih mana gitu. Ataukah mungkin para pekerja itu dijadikan sebagai display ataupun pajangan gitu. Kita tidak tahu kan. Ya, saya rasa sampai di sini saja podcast kita siang hari ini. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.